Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A semua. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Hari ini kita sudah memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu bahasa Indonesia dengan materi memahami arti kata sulit dalam teks. Yang kedua adalah pelajaran IPA dengan materi macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kita mulai ya dengan pelajaran pertama, bahasa Indonesia. Saat membaca, terkadang kita menemukan kata-kata yang sulit dipahami. Kita dapat menemukan makna kata sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui makna dari kata keragaman dari KBBI, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Langkah kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar dari keragaman yang akan kita cari yaitu ragam. Maka, kalian mencari pada kolom huruf R dalam kamus. Langkah yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Yang terakhir, kalian sudah mengetahui arti dari keragaman. Kita lanjutkan ya dengan pelajaran kedua yaitu IPA. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sekarang kita akan belajar macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Contohnya, ada seseorang yang sedang mendorong mobil. Nah, ini menggunakan gaya otot. Contoh lainnya adalah anak menendang bola, menarik pedati, dan anak bermain tarik tambang. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan di dalam medan listrik. Contohnya, lampu pijar yang sedang menyala. Contoh lainnya, serpihan kertas yang akan bergerak naik turun ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut atau buku. Yang ketiga adalah gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Contohnya adalah apabila kita menggeser sebuah kursi. Contoh lainnya, mengasah pisau, gaya yang bekerja pada rem sepeda, mengemplas kayu atau dinding, mengepel lantai dengan kain pel, dan menyapu lantai atau halaman. Gaya keempat yaitu gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya atau buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Gaya kelima yaitu gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Contohnya, apabila magnet didekatkan
ke paku, maka paku akan mengikuti magnet. Ketika kita mendekatkan magnet pada batang paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya keenam yaitu gaya pegas. Adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya, ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Gaya yang diberikan ke sebuah objek atau benda mengakibatkan berbagai perubahan. Gaya dapat memengaruhi benda, baik benda yang sedang diam, benda yang bergerak, maupun bentuk benda. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Pertama, gaya memengaruhi benda diam. Untuk membuat benda diam menjadi bergerak, dibutuhkan besar gaya yang cukup. Jika gaya yang diberikan tidak cukup, benda diam akan tetap diam. Misalkan, seorang anak kecil tidak dapat menggerakkan bus mogok, walaupun ia telah mendorong dengan sekuat tenaga. Bus mogok akan bergerak jika didorong beberapa orang dewasa. Kedua, gaya memengaruhi benda bergerak. Benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Benda bergerak juga dapat bergerak semakin cepat jika kita mendapat tambahan gaya. Misalnya, meja akan bergeser dengan cepat jika orang yang mendorongnya semakin banyak. Yang ketiga, gaya memengaruhi bentuk benda. Berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Semakin besar gaya, semakin besar perubahan benda yang dapat terjadi. Misalnya, plastisin jika tidak ditekan atau digulung, bentuk plastisin tidak berubah. Akan tetapi, jika plastisin ditekan atau digulung, maka bentuk plastisin akan berubah. Yang keempat, gaya merubah bentuk benda. Apa yang akan terjadi apabila botol air mineral kita injak? Tentu, botol tersebut akan berubah bentuk, bukan? Hal ini karena kaki memberikan tekanan pada botol, sehingga mengubah bentuk botol yang awalnya bulat menjadi pipih. Dengan kata lain, botol menjadi pipih karena adanya gaya. Untuk materi hari ini sudah selesai anak-anak. Kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Anak-anak, bacalah dalam hati teks berikut ini yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Setelah kalian membaca teks tersebut, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaannya? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Tugas kedua yaitu IPA. Kerjakanlah 2 soal berikut. Tugas terakhir yaitu praktek IPA. Anak-anak, kalian praktekkan 3 gaya dari 6 gaya yang kamu sudah pelajari hari ini. Kemudian, fotolah hasil prakteknya dan kirimkan ke Bu Guru. Untuk fotonya dikirimkan dalam bentuk kolase. Yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.